wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wakibatil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain. Puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala kita ucapkan dengan membaca alhamdulillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini, atau pada pertemuan perkuliahan kali ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah untuk menyelenggarakan perkuliahan walaupun dalam metode daring, karena memang keadaan masih belum memungkinkan untuk kita kuliah secara offline di ruang perkuliahan yang sudah disediakan kampus tentunya. Selamat beriring salam tidak pesan-pesannya kita sampaikan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mana harapan kita bersama, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada setiap perkuliahan ini menjadi suatu majelis yang diberkahi oleh Allah, dan dengan banyak yang kita bersalawat juga Allah izinkan kelak Rasulullah junjungan alam kita untuk memberikan syafaat, sebuah pertolongan kepada kita di yaumil mahsyar kelak, dan amin ya rabbal alamin. Tanpa terasa pertemuan kita pada perkuliahan ini sudah memasuki pertemuan yang ke-10. Artinya saudara-saudari hanya tinggal waktu untuk pendalaman materi perkuliahan itu sekitar 5 kali pertemuan lagi. 5 kali pertemuan lagi sudah untuk materi perkuliahan, dan pada pertemuan ke-16 itu sudah dilaksanakan ujian akhir semester. Nah, ketika sudah ujian akhir semester, maka kita akan mengevaluasi segala materi yang telah disampaikan dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-15. Dan kita kecualikan untuk UTS kemarin pada pertemuan ke-8. Nah, pada pertemuan yang ke-10 ini kita akan membahas tentang RPS atau rencana pembelajaran semester yang telah disetujui oleh Sivitas Akademika, yaitu pengertian argumentasi hukum dan ruang lingkup. Nah, sebenarnya dalam tatanan kehidupan sehari-hari kita seringkali melakukan argumentasi, melakukan bantahan-bantahan. Nah, maka mungkin di antara kita ada suatu pertanyaan, atau mungkin juga tidak ada yang bertanya apa sih sebenarnya argumentasi itu gitu. Nah, secara secara awam mungkin kita bisa memahami bahwa argumentasi itu adalah salah satu bentuk pemaparan sebuah pikiran dalam kerangka mempertahankan apa yang telah disampaikan dalam isu sebelumnya. Nah, ini pengertian secara awam yang bisa kita pahami dari sebuah bentuk argumentasi. Nah, seringkali ketika kita melakukan suatu perdebatan dengan lawan bicara atau dengan siapapun yang kita saksikan, kita akan memberikan suatu penilaian. Misalnya si Anu dalam menyampaikan alasan-alasannya tidak cukup argumentatif. Dalam arti kita memahami argumentasi itu adalah sebagai suatu dasar berpijak atau dasar berpikir untuk mempertahankan isu apa yang telah disampaikan sebelumnya. Itu pengertian yang mungkin secara awam yang bisa kita pahami. Namun di dalam khasanah ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum, tentu ada koridor-koridor atau batasan-batasan yang harus dipahami tentang apa itu argumentasi. Nah, maka ketika hal ini dikaitkan dengan hukum, maka akan menimbulkan suatu frasa atau suatu kata-kata yang mengarah kepada penggabungan argumentasi dengan hukum, yaitu sehingga memunculkan argumentasi hukum. Nah, argumentasi hukum ini sering juga disebut dengan legal reasoning. Nah, legal reasoning ini berfungsi sebagai apa? Banyak fungsi-fungsi dalam legal reasoning ini yang perlu dipahami. Nah, salah satunya apa legal reasoning? Misal, ketika saudara membuat laporan tentang audit. Nah,
karena mata kuliah kita berkaitan dengan audit dan investigasi. Misalnya ketika saudara melakukan suatu audit atau pemeriksaan terhadap katakanlah suatu perusahaan atau instansi yang dimintakan, maka saudara pada bagian akhir dari audit tersebut harus membuat suatu laporan audit. Nah, biasanya disebut dengan istilah laporan hasil audit. Kalau ditambah investigasi, ditambah huruf I di belakangnya, sehingga LHAI, laporan hasil audit investigasi. Nah, di dalam penyajian laporan audit tersebut, saudara membutuhkan yang namanya argumentasi. Nah, argumentasi inilah kan yang disebut dengan legal reasoning. Legal reasoning apa yang saudara gunakan? Tentu berkaitan dengan apa yang saudara audit. Kalau audit yang saudara lakukan adalah tentang kelayakan suatu perusahaan dalam melaksanakan operasionalnya, tentu legal reasoningnya adalah apa yang berkaitan dengan kelayakan perusahaan tersebut. Apakah dari sisi dokumentasi hukumnya, dari sisi finansialnya, dari sisi stakeholdernya, atau dari sisi sarana dan prasarana yang ada pada perusahaan tersebut. Banyak aspek yang bisa diajukan dalam legal reasoningnya. Nah, kalau misalnya perusahaan ini berkaitan dengan merger misalnya, nah yang akan saudara laporkan di dalam hasil audit yang saudara lakukan, tentu kelayakan dari perusahaan tersebut, baik dari sisi legalitas formalnya, baik dari sisi kesehatan perusahaan tersebut secara finansial, artinya kelayakan, nah dan lain-lain sebagainya. Ini bisa menjadi suatu bahan legal reasoning dalam laporan hasil audit yang saudara susun. Cuman apakah argumentasi hukum itu hanya sebatas tentang itu? Tidak juga. Tentu banyak pendapat yang mendefinisikan tentang apa itu argumentasi hukum atau legal reasoning. Salah satu pengertiannya kita bisa lihat dalam suatu legal reasoning itu disebutkan sebagai suatu kegiatan untuk mencari dasar hukum yang terdapat di dalam suatu peristiwa hukum. Nah, baik yang merupakan perbuatan hukum, perjanjian misalnya, transaksi perdagangan dan lain-lain, ataupun yang merupakan kasus pelanggaran hukum, baik pidana perdata ataupun administratif yang masuk ke dalam peraturan hukum yang ada. Nah, maksudnya di sini adalah suatu peristiwa hukum ini membutuhkan suatu keadaan untuk menyampaikannya sebagai sebuah bentuk argumentasi yang harus didasari terlebih dahulu dari suatu peristiwa hukum, baik itu perbuatan perdata maupun pidana. Nah, jadi di dalam pengertian ini dimaksudnya adalah harus dikaitkan dengan peraturan yang ada. Ini salah satu pengertiannya. Dalam pengertian yang lain juga bisa kita lihat secara menurut Hamzah Halim, ini di dalam bukunya bisa saudara baca nanti tentang legal opinion ya. Secara harfiah, argumentasi hukum berasal dari bahasa Belanda ya, itu argumenteren, dan atau dalam bahasa Inggris yang disebut dengan argumentation. Yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam argumentasi hukum atau nalar hukum. Nah, ini menurut pendapat Hamzah Halim. Kalau menurut pendapat Asri Wijayanti, ini beda lagi. Ada yang disebut dengan argumentasi hukum adalah suatu proses berpikir yang dibutuhkan oleh setiap ahli hukum atau calon ahli hukum atau penegak hukum. Nah, artinya Asri Wijayanti memandang bahwa argumentasi itu adalah suatu proses berpikir untuk kembali seperti yang saya sampaikan di awal. Gunanya untuk apa? Untuk menguatkan isu atau isu atau suatu hal perbuatan yang telah disampaikan sebelumnya. Nah, inilah yang dibutuhkan dalam argumentasi hukum.
Ada selanjutnya kita masuk kepada tahap pengertian tentang legal reasoning. Nah, legal reasoning ini ada 3 pengertian yang diberikan oleh para ahli hukum. Yang pertama, reasoning untuk mencari substansi hukum yang diterapkan dalam masalah yang sedang terjadi. Artinya, ketika terjadi suatu masalah, para penegak hukum atau ahli hukum itu harus mencarikan substansi hukum apa yang sedang dilanggar oleh peristiwa yang sedang terjadi tersebut. Reasoning dari substansi hukum yang ada diterapkan terhadap putusan yang harus diambil dalam suatu perkara yang terjadi. Nah, ini berkaitan dengan tugas seorang hakim. Misalnya ketika di hadapan hakim itu diajukan suatu perkara sengketa kepemilikan antara pihak A dengan pihak B misalnya. Nah, hakim dalam membangun suatu putusan atau ingin menjatuh putusan, dia terlebih dahulu harus menggali legal reasoning apa yang ada pada peristiwa tersebut, sehingga putusan yang diambil itu adalah putusan yang berdasarkan kepada hukum. Nah, selanjutnya reasoning tentang putusan yang harus diambil oleh hakim dalam suatu perkara dengan mempertimbangkan semua aspek. Ini masih berkaitan dengan putusan seorang hakim terhadap suatu perkara. Tidak hanya di dalam putusan tersebut dia hanya mempertimbangkan hukum-hukum yang ada, karena hakim bukanlah dalam beberapa teori hukum itu disebut hakim seharusnya bukan menjadi corong undang-undangan. Nah, yang dimaksud dengan corong undang-undang di sini adalah apa yang ada di dalam undang-undang itulah yang diputuskan oleh hakim. Nah, seharusnya kalau menurut pengertian legal reasoning ini, hakim harus memperhatikan segala aspek yang ada di dalam permasalahan perkara tersebut. Misalnya juga bisa tentang aspek-aspek sosial kehidupan masyarakat yang sedang berperkara. Nah, hakim harus mempertimbangkan itu, tetapi juga dia tidak harus memutuskan seperti itu gitu. Nah, ini maksudnya 3 pengertian tentang legal reasoning. Nah, selanjutnya kita membahas tentang faktor-faktor yang turut serta dalam menentukan isi hukum. Nah, jadi perlu kita ketahui secara bersama atau perlu saudara-saudara pahami di dalam menentukan isi hukum itu ada beberapa faktor yang sangat menentukan. Yang pertama adalah struktur ekonomi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Antara lain kekayaan alam, geologi, susunan geologi, perkembangan perusahaan dan pembagian kerja. Nah, struktur ekonomi. Kenapa struktur ekonomi? Kenapa struktur ekonomi turut menentukan isi hukum? Karena semakin sejahtera penduduk suatu negara, maka berdaya pikir atau ketaatan terhadap hukum itu biasanya akan semakin lebih tinggi. Nah, makanya salah satu yang menentukan substansi hukum itu, isi hukum itu adalah struktur ekonomi. Nah, selanjutnya kebiasaan yang telah membaku dalam masyarakat yang telah berkembang pada tingkat tertentu ditaati sebagai aturan tingkah laku yang tetap. Nah, ini misalnya bisa kita bawa ke dalam ranah hukum positif kita seperti hukum adat. Misal, salah satu contoh di suatu daerah itu diterapkan semacam jam malam. Nah, penerapan jam malam yang bersumber kepada hukum adat ini kan tidak dilakukan secara tertulis, tetapi ditaati oleh masyarakat secara turun-temurun. Misal, di daerah itu atau di perkampungan itu dilarang berkunjung tamu di atas jam 10 malam. Nah, artinya penerapan itu adalah berdasarkan kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Tidak berdasarkan aturan tercatat yang sudah ada sebelumnya, tetapi hanya semacam kebiasaan yang digariskan secara turun-temurun di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Nah, berlakunya apa? Berlakunya tidak secara umum, tapi hanya berlaku terhadap tatanan masyarakat yang ada di dalam perkampungan tersebut. Sehingga siapapun yang ingin berkunjung ke perkampungan tersebut harus mentaati suatu aturan ketentuan adat yang telah berlaku sebelumnya itu. Yang ketiga adalah hukum yang berlaku. Nah, hukum yang sudah berlaku maksudnya turut mempengaruhi substansi isi hukum itu sendiri. Banyak contoh bisa kita lihat, misalnya dalam undang-undang lalu lintas
Nah, kewajiban bagi seorang pengendara motor adalah memakai helm standar. Nah, pada undang-undang sebelumnya, memakai helm bagi pengendara sepeda motor itu juga sudah diwajibkan. Nah, ini salah satu contoh bahwa isi hukum ditentukan oleh hukum yang telah berlaku sebelumnya. Dan ketiga tentang keempat adalah tata hukum negara-negara lain. Sebagai contoh bisa kita ambil misalnya di negara-negara maju. Kalau negara berkembang sama dengan negara kita sampai saat ini masih dalam status negara berkembang kalau saya tidak salah ya. Nah, pada negara-negara maju itu ketaatan masyarakat terhadap hukum itu tidak hanya di depan kepolisian misalnya. Kita bisa contoh misalnya katakanlah kepada negara tetangga ya seperti Malaysia karena atau kita bisa lihat juga ke Arab Saudi. Saya pernah berkunjung ke Arab Saudi di mana di dalam setiap persimpangan atau pertigaan atau perempatan jalan itu kita tidak melihat ada pengendara yang menerobos traffic light atau kalau di kampung kita atau di negara kita kenal dengan istilah lampu merah. Nah, di sana pengendara setahu saya sepanjang penglihatan saya itu tidak ada yang menerobos traffic light ketika sedang menyala. Nah, di Indonesia fenomena yang terjadi apa? Di sepanjang lampu merah atau traffic light baik perempatan atau pertigaan, ketika tidak ada polisi yang menjaga, maka sangat diyakini dan 100% diyakini pasti ada kendaraan yang menerobos untuk melewati dengan mengambil risiko kecelakaan yang sangat besar kalau saya rasa. Nah, kadang-kadang muncul istilah di beberapa kalangan jangan tukar nyawa hanya dengan 1 detik. Karena memang sebenarnya kalau kita sabar menunggu traffic light itu kalau traffic light 4 sisi paling lama 2 menit itu sudah hijau lagi. Nah, cuman kebiasaan masyarakat Indonesia adalah ketidaksabaran dan cenderung mentaati aturan itu ketika ada polisi atau aparat yang berjaga di lampu merah tersebut. Nah, yang ke-5 adalah tentang keyakinan tentang agama dan kesusilaan. Agama ini patut dan sangat besar perannya dalam menciptakan masyarakat yang taat dan bijaksana. Kecuali masyarakat yang beragama berdasarkan KTP saja ya. Misalnya Islam, tapi Islamnya Islam KTP. Tapi Islam tidak pernah sholat misalnya. Nah, ini dia tidak akan terpengaruh dengan agama dan kesusilaan gitu. Tapi kalau orang-orang yang beriman, orang yang menjalankan sholat 5 waktu, dia pasti akan berpengaruh pada kesusilaan. Kenapa? Karena mereka meyakini apa yang telah mereka perbuat di dunia ini akan mereka pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Nah, begitu juga dengan keadaan ini sehingga akan mempengaruhi si hukum itu sendiri. Ketika orang-orang yang taat beragama dan para pembuat hukum itu adalah orang-orang yang bertaat agama, pasti dia akan membawa nilai-nilai keagamaan dan kesusilaan yang ada ke dalam substansi hukum itu. Selanjutnya adalah kesadaran hukum. Nah, dalam teori hukum itu pernah disebutkan bahwa untuk berlakunya hukum secara efektif itu dipengaruhi oleh 3 aspek. Yang pertama adalah legal formal ya. Legal formalnya seperti apa, isinya. Kedua, sarana dan prasarananya, pendukung. Yang keempat adalah kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri. Apakah hukum itu mereka sadari sebagai sesuatu yang bisa menciptakan ketentraman dan keselamatan bagi mereka, maka mereka akan menyadari itu. Nah, di Indonesia mungkin ini yang masih sangat kurang, yaitu kesadaran hukum. Sehingga dulu pernah kita dengar ada gerakan
keluarga sadar hukum yang dicanangkan oleh pemerintah, tapi sampai saat ini gerakan tersebut seperti hilang saja di telan bumi. Selanjutnya yang kita bahas adalah tentang ada dua bentuk atau dua macam cara argumentasi hukum. Yang pertama adalah argumentasi deduktif. Nah, menurut Bennett, argumentasi deduktif adalah bentuk penalaran dan argumen di mana kesimpulan harus mengikuti premis. Nah, premis artinya adalah isu sebelumnya gitu, atau keadaan atau fakta-fakta yang ada. Kesimpulannya harus mengikuti premis. Nah, ini menurut Bennett. Artinya argumentasi deduktif ini sebagai contoh misalnya api adalah panas. Nah, setiap yang didekatkan dengan api, maka kesimpulannya akan menghasilkan panas. Ketika saudara memegang api, maka apinya panas. Ketika apinya didekatkan dengan logam, maka logam tersebut akan menjadi panas. Nah, artinya inilah yang dimaksud Bennett bahwa premis kesimpulan harus mengikuti premis. Yang kedua adalah argumentasi induktif didasarkan probabilitas, bukan keharusan. Artinya argumentasi induktif membangun penalaran induktif yang merupakan proses pembuatan kesimpulan umum yang dari contoh yang spesifik. Nah, artinya ini adalah kebalikan dari apa yang dilakukan secara argumentasi deduktif. Ini masih menurut Bennett. Ya. Selanjutnya ada banyak jenis-jenis argumentasi. Ada di antaranya ada 10 jenis argumentasi. Nanti saudara bisa pelajari dengan pengertian-pengertian yang ada di dalam buku ini. Ini cukup lengkap juga membahas tentang logika dan argumentasi hukum ya. Saudara bisa baca nanti apa itu argumentasi berdasarkan analogi, apa argumentasi berdasarkan aturan yang ditetapkan, berdasarkan tanda, argumentasi berdasarkan abduktif, argumentasi posisi berdasarkan posisi mengetahui, klasifikasi verbal berdasarkan komitmen, praktis berdasarkan serangan terhadap individu, dan argumentasi lereng licin. Nah, mungkin saudara penasaran apa yang dimaksud dengan argumentasi analogi sampai ke dalam argumentasi lereng licin ini. Nah, maka nanti saudara bisa baca di buku ini, saudara pelajari sendiri ya, karena nanti terlalu panjang untuk dijelaskan dalam video pembelajaran ini. Ada pembahasan selanjutnya kita tentang kegagalan argumentasi. Ada beberapa contoh orang gagal dalam mempertahankan suatu argumentasi. Banyak ya, kita mungkin tidak sebutkan seperti apa, tetapi nanti silakan saudara analisa sendiri. Misalnya mengambil video-video perdebatan di YouTube, itu cukup banyak video-video perdebatan yang bisa saudara ambil dan jadikan sebagai suatu pembelajaran bagaimana cara berdebat. Nah, nanti di situ saudara akan bisa memahami bagaimana argumentasi yang gagal. Nah, apa yang mempengaruhi? Pertama, ada dua faktor. Ada dua faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam berargumentasi. Yang pertama, argumentasi tersebut memuat premis yang terbentuk dari proposisi yang keliru. Artinya sebuah argumen memuat satu premis yang keliru, maka argumen tersebut akan gagal dalam menetapkan kebenaran kesimpulan. Kalau suatu alasan atau premisnya itu sudah keliru, maka kesimpulan yang saudara tarik sebagai dalam bentuk suatu perdebatan atau menjadi argumentasi hukum saudara, maka akan keliru. Nah, disinilah yang disebut dengan kegagalan argumentasi. Yang kedua, tentang argumentasi memuat premis-premis yang tidak berhubungan dengan kesimpulan yang dicari. Misalnya, artinya sebuah argumen yang premis-premisnya tidak berhubungan dengan kesimpulan merupakan argumen yang sesat. Nah, misalnya sedang terjadi perdebatan tentang pembahasan kenapa harga minyak goreng naik. Nah, karena
salah satu jeritan ibu-ibu rumah tangga yang paling santer saat ini adalah tingginya harga minyak goreng, sehingga biaya belanja dapur semakin meningkat, sementara anggaran dari kepala keluarga tidak turun-turun. Nah, ini menimbulkan perdebatan, misalnya kenapa harga minyak goreng itu naik. Isu awalnya adalah kenapa harga minyak goreng itu naik, sementara saudara membahas misalnya tentang argumentasi premis-premis yang mendatangkan bagaimana cara memanen padi, bagaimana memupuk padi, bahwa upah bajak di sawah itu sangat mahal. Nah, ini kan tidak berhubungan sama sekali dengan kenapa harga minyak goreng itu tinggi. Nah, itulah salah satu bentuk kegagalan argumentasi. Nah, sama dengan kegagalan argumentasi tadi, ada tentang kesalahan dalam argumentasi, relevansi yang keliru. Jadi sebenarnya tidak diterima umum karena banyak yang maka atau premisnya tidak memiliki relevansi dengan kesimpulan yang tidak dicapai. Ini sama dengan apa ini tadi ya, contoh harga minyak goreng kenapa naik, yang dibahas tentang masalah upah bajak sawah. Nah, yang kedua, ambiguitas penalaran argumentasi. Artinya apa? Argumentasinya ini masih mengambang sifatnya, antara ke kiri atau ke kanan, tapi tidak jelas di mana yang dituju. Nah, ini akan menghantarkan suatu argumentasi yang salah. Nah, argumentasi keliru karena dalam penalaran disebabkan oleh kecerobohan. Nah, ini kadang-kadang terjadi apa? Karena kita terlalu menganggap remeh suatu isu atau permasalahan, bisa jadi, atau memang karena kita tidak menguasai isu yang sedang ada dalam perdebatan tersebut. Terakhir, tentang ruang lingkup argumentasi hukum atau ruang lingkup penalaran hukum. Nah, adalah ilmu pengetahuan, pencarian kebenaran, proses berpikir, penarikan kesimpulan, dan penyelesaian suatu sengketa atau penyajian argumentasi hukum. Nah, itu demikian saudara-saudari sekalian, materi perkuliahan pada pertemuan yang ke-10 ini saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan atau saya sajikan dalam video ini ada manfaat untuk saudara kedepannya.